Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di akhir pekan dalam program Out Record membaca berita di balik berita. Mbak Agi, kayaknya jangan sampai kita apa ya lompat pagar gitu, apalagi kalau pagarnya di laut. Sekarang lagi Hmm. tren ini, soalnya pagarnya ini misterius ini, kelihatannya membangun alien karena bisa dalam sekejap itu apa para pejabat setempat nggak tahu menahu kok bisa udah panjangnya 30,16 kilometer gitu. Kalau nggak alien nggak mungkin seperti itu Mbak. Atau pejabat yang alien ya kalau nggak tahu ada pagar di depan dibangun di wilayahnya gitu. Luar biasa sekali ya. Sepertinya kita perlu ini menjadi single topik nih Mas Hersul, karena Oh gitu banyak ya. sekali di penegak Hmm. dalamnya yang bisa kita bahas nih. Iya iya ya dan kasus-kasus begini nih kasus harus Pak Prabowo dulu turun tangan kemudian itu Hmm. menjadi tidak misterius lagi gitu ya karena memang kan Hmm. beberapa hari sebelumnya ya dua hari yang lalu misalnya ketika Menteri Kelautan ditanya oleh wartawan kan katanya dia nanti kita mesti cek dulu apakah itu ada izinnya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya ya tidak kalau ada tidak ada izinnya ya disegel tapi kalau tidak ya eh, kalau ada izinnya ya itu berarti dia resmi. Saya mikir di mana ada resminya ya pagar laut dipagarin seperti itu gitu ya. Makanya kemudian diledek oleh Pak Mulyatno ya yang dari PKS itu yang dia bilang ini sebenarnya mau disegel atau mau diizinin sih kata dia begitu. Kalau lihat kayak begini kita jadi kangen ya sama Bu Susi ya. Ketika itu dia kan ya Ya, ya. seperti ini dia gercep lah, dan dia juga apa namanya dari sejak tahun lalu juga mengomentari hal Ah, ini. ya. Ada nggak komentarnya Bu Susi soal pagar laut ini? Bagusnya kalau Bu Ya, ada. ada. Nah, kita lihat saja ya di apa namanya di akun medsos terutama X kalau Bu Susi. Tapi biasanya Bu Susi yang seperti ini memang komentarnya tidak panjang-panjang. Dia sering pakai emoticon seperti itu Mas Irsu. Tapi saya ingat dia pernah berkomentar soal ini gitu. Nah, kalau nggak main ski aja di situ sebentar terus kemudian ketabrak sama pagernya gitu kan bagus tuh secara visual Bu Susi. Kalau nonton ya kebetulan ya Bu Susi. Pasti jadi viral dan makin menarik perhatian gitu ya. Pura-pura aja nabrak pagernya, jangan serius, Iya, bahaya iya. itu nanti. Iya, dan saat ini Mas Yesu yang mungkin Mas Yesu juga menerima dari teman-teman off the record juga menerima meme gitu ya, eh, dari kasus penyegelan atau keputusan atau perintah dari Presiden Prabowo untuk menyegel gitu. Ini kan lewat KKP, lewat Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Dan dia tentunya kalau dia melakukan ini adalah dia juga mengatakan atas perintah dari Presiden Prabowo begitu Mas Hersu. Nah, kalau kalau kita melihat hal ini gitu, yang justru yang rame itu adalah meme dari seseorang bernama Ali Hanafiah Lijaya atau Ali Hanafi sering disebutnya juga demikian gitu. Nah, Ini yang disebut Li- sebagai tangan kanan atau orang kepercayaan dari Aguan. oh ini marganya Lee nih berarti ya Lee Jaya itu ya berarti ya. Tapi kemudian Indonesia namanya Kita jadi bisa Ali. menduga demikian. Ya. Mhm. Ya. Nah, ini salah satunya yang kemudian jadi viral karena dia disebut oleh salah satu advokat yaitu Kozinudin ya. Jadi Ahmad Kozinudin Kozinudin ya. Ahmad Kozinudin ini juga aktivis ya. Dia pengacara, dia penasihat hukum, dia juga aktivis begitu kan. Dan dia kemudian sudah melaporkan soal kasus ini kan, soal penyerobotan tanah dan sebagainya. Sebenarnya dia sudah laporkan, dia gugat begitu, dan dia membentuk sebuah organisasi LSM bernama Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat atau TAMORPTR. Panjang sekali Bang Ahmad Kofifuddin ini. Ya, luar biasa. Tapi dari sini kemudian yang jadi rame Mas Hersu, karena dia kemudian mengungkap kronologis dari pemagaran itu sendiri dan dia menyebutkan nama-nama yang ada di situ begitu. Nah, salah satu nama yang mencuat ini adalah nama dari Ali Hanafiah Lijaya begitu. Lijaya tersebut. Dia mengatakan, jadi berdasarkan kronologisnya, Ahmad Kosinudin ini mengatakan bahwa pemagaran laut untuk proyek PIK sepanjang 30,16 kilometer tersebut itu dari sepanjang seperti yang kita juga sudah sebutkan kemarin itu ada 16 desa yang meliputi 6 kecamatan gitu. Jadi sepanjang pesisir lah yang ada di sana. Nah, dia menurut Kozinudin untuk diketahui yang mendapat proyek pemagaran laut namanya Memet. Ini menurut dia ya fakta yang ada di lapangan yang didapatkan oleh Kozinudin. Untuk diketahui yang mendapat proyek pemagaran laut namanya Memet, warga Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.
atas perintah Gojali alias Angchun. Nah, ini sepertinya juga dari etnis Tionghoa ini kalau melihat namanya ya. Engcun Kemudian ya. Engchun begitu ya. Gojali alias Engchun ini adalah bagian dari geng mafia tanah. Bekerja kepada Ali Hanafiah Lijaya. Jadi tadi yang disebut orang kepercayaan Aguan untuk kepentingan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Jadi kalau kita urut dari atasnya, dari Aguan dan juga Antoni Salim, kita tahu mereka berdua ini yang memiliki proyek PIK 2 dan juga sekarang diberikan oleh mantan bekas Presiden Jokowi itu sebagai proyek PSN di sana. Nah, mereka kalau menurut Kozinudin itu mempercayakan kepada Ali Hanafiah ini untuk melakukan operasi di lapangan. Dari Ali Hanafiah ini, kemudian dia memiliki kepanjangan tangan lagi bernama Gojali alias Encun tersebut. Nah, Gojali alias Encun ini kemudian yang mengkoordinir atau melakukan ini memberikan proyek begitu kepada orang-orang desa yang ada di sana, Mas Heru, untuk melakukan pemagaran tersebut. Nah, menurut Kozinudin, nama Gojali alias Encun ini terkenal di kalangan korban perampasan tanah. Gojali bersama Hmm. Ali Hanafiah Lijaya saat ini menghilang dari peredaran. Encun kabarnya ngumpet di Subang, sedangkan Ali Hanafiah Lijaya tak diketahui ada di mana. Loh, kok bisa nggak diketahui ya? Ali Hanafiah Lijaya ini selama ini, mungkin kalau teman-teman media tahu, ini dikenal sebagai tangan kanannya Aguan, sebagai Hmm. di berbagai apa misalnya ada acara yang di mana Aguan mungkin tidak bisa hadir, memberikan semacam bingkisan atau hadiah atau apa gitu atau mungkin bagian dari CSR dari Agung Sedayu Group itu yang hadir adalah Ali Hanafiah karena saya melihat beberapa acara itu dia sebagai representasi dari Aguan. Tapi tentu saja, ini saya membaca dari inilah.com, Muanas Alaidit itu sebagai kuasa hukum pihak Agung Sedayu, yang kita tahu Muanas ini adalah juga politisi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ya. Jadi ini Hmm. nyambung banget. Aguannya diberikan PSN oleh Jokowi, dan Hmm. kemudian sebagai penasihat hukum atau sebagai lawyer dari ASG, AGS, Agung Sedayu, maaf, ASG Agung Sedayu Group ini adalah orang PSI begitu. Oh, Di jadi ini mana anu ya, PSI kita satu tahu, klaster lah ini. Kalau kalau bahasanya Bung Rocky ini mainan sekolah lah gitu ya. iya betul ini orang-orang satu kolam gitu, kolamnya Pak Jokowi atau ternak Jokowi juga. Karena kita tahu PSI ini adalah apa partai yang dipimpin oleh Kaisang anak Dan Jokowi ya. mengusung ini Mbak, jangan salah, Jokowisme. Nah, itu. Jokowisme betul ya. Nah ini kemudian kalau kita melihat ini siapa sih? Eh, Ali Hanafiah ini Mas Hersu, jadi kalau saya lihat-lihat jejaknya, ini dia memang sebagai tangan kanan, memang betul kalau dikatakan demikian. Salah satunya misalnya pada tahun 2021 ya, ini ada fotonya, ini ada di websitenya agungsedayu.com, jadi dari website mereka sendiri. Di situ ada foto, yaitu nih fotonya bisa kita lihat, di mana di situ ada Alex Tirta yang ketika itu menjadi ketua harian PBSI. Sekarang pengurus Alex PBSI Tirta sudah itu berganti ya. Alexis ya? Alexis, Iya, betul. pemilik, ya Alexis ya, oke. Betul. Iya, pemilik apa Hotel Alexis. Ya tempat Yang hiburan malam di kemudian Jakarta yang ditutup oleh Anies Baswedan ya. Ya. betul, ya yang ada di sana. Jadi tempat hiburannya itu ditutup dulu ya. Ya. Alex Tirta ini sebagai Ketua Harian PBSI, kalau kita melihat dari sebelah kiri, paling kiri. Yang kedua adalah Agung Firman Sampurna, itu adalah Ketua Umum PBSI. Dan kemudian yang ketiga itu adalah Ali Hanafiah Lijaya, waktu itu sebagai Wakil Ketua PBSI. Ya, sekarang pengurusnya sudah berganti. Kemudian di kanan itu ada Eng Han, ini adalah pelatih dari duo ganda putri kita yang ketika itu meraih emas di Olimpiade, yaitu di sebelahnya lagi, di sebelahnya Eng Hian ini ada Apriani Rahayu, yaitu atlet kita, dan Gracia Poli yang sekarang sudah mundur ya dari bulu tangkis gitu. Kemudian ada Evelina Setiawan itu yang sering tampil di TV zaman dulu begitu sebagai corporate marketing directornya dari Agung Sedayo Group. Jadi terlihat di sini posisi dari Ali Hanafiah Wijaya ini ketika itu mereka ini mengajak Gracia Poli dan mengajak juga dari Apriani
untuk jalan-jalan ke PIK 2 gitu di foto ini Hmm. karena mereka mendapatkan hadiah rumah masing-masing duo tersebut maupun pelatihnya mendapat hadiah rumah yang berlokasi di PIK 2. Itu salah satu yang memperlihatkan bahwa ini adalah Ali Hanafiah adalah orang dari Agung Sedayu begitu. Hmm. Nah, kemudian ini juga disebut sebagai pengacara aguan ya, Mas Yesu, Ali Hanafiah ini. Jadi ada media juga yang mengatakan bahwa eh, dia bertindak sebagai pengacaranya begitu. Ada yang menyebut juga bahwa sebagai penghubung ketika itu dengan Aguan ada di Tempo ya, berhubungannya itu dengan Ali Hanafiah juga ketika Aguan bersedia diwawancara oleh Tempo ketika itu. Bulan apa ya? Bulan November kalau tidak salah tahun lalu ya. Dan masih banyak lagi jejak dari Ali Hanafiah ini, Mas Irsu, yang dia juga pernah pada 18 November 2020, yaitu pada situs, ini situsnya ada di Suci ya, Hmm. Yayasan Buddha Suci itu yang Ya. Mas Irsu sebut kemarin, suci.org.id, itu menyebut nama Ali Hanafiah sebagai wakil dari Agung Sedayu Group Hmm. yang menyumbang 8 unit perahu fiber kepada Kodam Jaya yang kala itu pangdamnya adalah Majen TNI Dudung Abdurrahman karena itu masih tahun 2020 dan dia juga mewakili Agung Sedayu Group artinya mewakili Aguan gitu. Jadi orang ini sebagai tangan kanan dari Aguan ini sekarang yang dikatakan oleh Kozinuddin tersebut menghilang. Jadi Hmm. tidak diketahui gitu ada di mana. Karena Misterius juga memang dong ya, berarti kayak pagar gitu dong ya. iya, serius ini Mas Hersu. Bahkan ada apa netizen juga yang sekilas saya baca geli juga mengomentari, ini nanti kalau seandainya ini diusut ya, kan sekarang memang banyak sekali desakan agar tidak hanya sekedar disegel nih oleh KKP, tapi juga karena mereka seperti hendak melakukan makar, mereka melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu tidak sesuai dengan hukum kita gitu. Dan sebaiknya diusut siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab, duitnya dari mana dan sebagainya. Nah, untuk sampai kepada aguan tentu saja ini harus lewat itu tadi encum, terus kemudian yang di atasnya adalah Ali Hanafiah baru nyampe ke aguan. Nah, sekarang kalau yang ada di tengah-tengah ini tidak ada begitu ya, tentunya susah untuk mencari siapa yang ada di belakangnya. Walaupun kalau dari jejak yang ini jelas ketahuan dia adalah orang Agung Sedayu Group. Ini kan hampir sama seperti Harun Masiku, cuman kalau Harun Masiku tidak masuk ke dalam struktur ya, Hmm. tapi dia adalah orang yang ada di tengah-tengah itu, begitu yang Hmm. melakukan melakukan apa suap ketika itu, begitu Mas Hersu. Ya. Ada juga ya yang di website dari Kongres Advokat Indonesia itu Hmm. malah menyebut Ali Hanafiah ini sebagai advokat loh Mas Hersu. Oh, oke oke oke. Ya, Nah, ya. di sini saya lihat ini, iya 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 iya, ini sebagai sebagai advokat begitu ya. Dan ada satu yang menarik ini. Ini dia disebut sebagai orang kepercayaan dari Aguan yang apa namanya dia hadir di rumah Prabowo. Jadi Ali Hanafiah ini pernah hadir di rumah Prabowo pada tahun 2017 untuk membicarakan soal reklamasi. Ini kita lihat saja di datatempo.co ya. Ada di datatempo.co, tapi juga ada di eh, ini juga ada di website yang lain. Kita baca saja ini Mas Hersu, ini menarik sekali ini dari data Tempo ini ya. Jadi di situ disebutkan judulnya adalah drama lobi mengunci reklamasi. Hmm. Jadi ketika itu disebutkan begini, Prabowo mengundang Anies untuk datang makan Hmm. siang di Hambalang, di kediamannya begitu ya. Hmm. Dan kemudian di situ eh, Anies ini tidak tahu bahwa ternyata sudah hadir beberapa orang di situ. Jadi pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, ini saya bacakan saja. Pada awal Agustus lalu, 2017, ketika itu Anies sudah dilantik menjadi Hmm. Gubernur DKI. Iya. Eh, Bukan sekedar makan siang biasa. Hari itu Prabowo mengundang mereka yang terlibat dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dua tamu Prabowo siang itu adalah bos grup Artagraha, Tommy Winata, dan pemilik grup Agung Sedayu yang punya 5 pulau reklamasi, Richard Halim Kusuma. Ini adalah anak dari Aguan ya, Sugianto Kusuma kan nama dari Aguan. Dan kemudian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jakarta dari Gerindra, Muhammad Taufik, ini sudah almarhum sekarang. Dia juga ada dalam pertemuan tersebut. Nah, bintang tamu makan siang itu tidak lain adalah jagoan Prabowo yang sudah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan pada April lalu, Hmm. yaitu Anies Rashid Baswedan. Nah,
eh, dia kemudian Anies terlihat kaget begitu melihat Tommy Winata dan Richard Halim sudah berada di rumah Prabowo tersebut. Apalagi menurut orang-orang dekatnya, mantan pemimpin Komando Pasukan Khusus itu tak memberitahu Anies bahwa makan siang tersebut akan mengundang dua pengusaha tersebut. Ini menarik juga ya. Dan kemudian di situ disebutkan juga, Prabowo lalu mempersilahkan Tommy Winata menjelaskan tujuan pertemuan itu. Jadi bos Artagraha itu memulai percakapan dengan memperkenalkan Richard, tadi anak dari Aguan. Dia adalah anak Sugianto Kusuma alias Aguan, bos grup Agung Sedayu. Perusahaan ini merupakan induk dari PT Kapuk Niaga Indah, pemegang izin pulau A, B, C, D, dan E di kawasan reklamasi di Teluk Jakarta. Jadi ada 5 pulau itu yang dipegang oleh Aguan ini, Mas Hersu. Nah, Pulau A dan B seluas 259 hektar berada di wilayah Provinsi Banten, jadi di luar Jakarta. Sementara C, D, dan E seluas 872 hektar berada di wilayah DKI Jakarta. Dan pemerintah pusat menghentikan sementara pembangunan Pulau C dan E yang dianggap melanggar aturan sampai akhirnya mencabutnya pada saat Oktober pada bulan itu. Nah, setelah memperkenalkan Richard, Tommy juga memperkenalkan laki-laki lain yang duduk di sebelahnya sebagai Ali Hanafi. Nah, ini dia orangnya. Dia jadi Aguan diwakili oleh anaknya Richard tadi dan juga Ali Hanafi ini sebagai tangan kanannya atau kepercayaannya. Di kalangan pengusaha dan politikus, Ali dikenal sebagai orang kepercayaan Aguan. Tommy lalu meminta Ali menjelaskan lebih jauh soal proyek reklamasi. Jadi yang berbicara justru Ali. Mendapat perintah itu, Ali mengeluarkan segepok dokumen menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan PT Kapuk Niaga Indah terkait dengan reklamasi tersebut. Mereka menjelaskan proyek itu telah berjalan gitu. Nah, ini yang selanjutnya bisa dibaca ya di Ya, ya, situsnya. ya. Ini backgroundnya ya, Ali. Hanafiah itu Betul. seperti apa dan perannya seperti apa gitu ya. Nah, tapi kan sekarang ini justru Pantai Indah Kampung ngeles yang mereka Betul. menyatakan bahwa ini bukan bukan kerjaan mereka begitu ya. Dan ini bantahan ini kan selain disampaikan oleh Muanas Alaidit yang jadi pengacaranya yang tadi ada sebut-sebut tadi dan juga Pak Nono Sampono. Apa Pak Nono itu apa sih dirut atau apa di sini? Iya, sering disebut sebagai presiden direktur, disebut Oh, juga presiden sebagai direktur ya. dirut. Ya. Jadi artinya kalau dulu ini posisinya kan dipegang oleh Aguan, Mas Hersu, tapi Hmm. sekarang ini memang Nah, dipegang oleh Nono Pak Nono gitu. ini menarik ini ya, karena Pak Nono ini Hmm. latar belakangnya kan Pak terakhir ya, dia Jenderal Bintang 3 Korps Marinir ya TNI Angkatan Laut. Tapi karirnya cemerlang ini pernah jadi dan Pas Pampres ya eranya Ibu Megawati, dia Betul. cukup dekat dengan Ibu Megawati, terus pernah jadi dan Kormar ya dan Hmm. Kormar itu di Marinir. Marinir. Terakhir apa ya dia dapat bintang 3 saya lupa pangkatnya jabatannya, tapi pernah menjadi Wakil Ketua DPD ya Mbak ini Betul. Pak Nono Hmm. Sampono. Jadi dari tahun 2014 dia menjadi anggota DPD mewakili daerah Maluku ya kalau tidak Maluku salah. ya. Ya, dan kemudian dari tahun 2019 sampai 2024 dia ini sebagai wakil ketua DPD. Tapi uniknya, selain menjadi wakil ketua DPD itu, ketika itu dia sudah menjadi presiden direktur dari Agung Sedayu Group, begitu. Jadi Oke. memang kalau melihat jejaknya misalnya Mas Hersu, ini pada bulan Agustus 2022 begitu, Nono ini yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, itu hadir pada acara Topic Off Menara Syariah di PIK 2 yang kala itu dilakukan oleh Wapres Maruf Amin begitu ya. Nah, padahal ketika itu Nono ini juga sudah menjabat sebagai direktur utama atau presiden direktur dari Agung Sedayu Group. Ini ada di apa ya? Ini ada di skinusantara.com. Ini salah satu website yang memberitakan soal itu. Ada juga ini kalau saya membacanya di Aktual News. Ini ada salah seorang ketika itu yang ingin mencalonkan menjadi apa ya? Menjadi wali kota di Bekasi begitu, yang kemudian menemui Nono Sampono begitu. Dan ketika itu juga disebutkan Nono ini sebagai dia menemui dalam kapasitas Nono ini sebagai wakil DPD RI dan juga sebagai disebutkan di situ dia sebagai direktur utama ataukah presiden direktur dari Agung Sedayu Group. Jadi memang
sudah merangkap ketika itu. Dan kalau kita melihat ini memang kalau kita melihat proyek dari Agung Sedayu ini kan banyak di kawasan pesisir yang mereka katakan kalau dari etnis Tionghoa saya pernah bertemu dengan teman yang paham, dia menceritakan bagaimana Feng Shui di sana. Dia mengatakan itu adalah kepala naga. Oh, kepala naga untuk daerah situ begitu. Oh, Hmm. bukan, itu sebetulnya kepala naga untuk seluruh Indonesia. Dia menceritakan Hmm. begitu ya, menurut pandangan teman saya itu. Jadi itu sangat-sangat penting daerah sana gitu. Nah, kalau melihat dari situasi perairan itu, saya rasa ini memang Nono Sampono ini menjadi apa ya, Mas Hersuk, pimpinan yang strategis ya, apalagi dia dari Marinir, dari Angkatan Laut yang tentunya Hmm. dia mengerti lah soal keamanan tersebut gitu. Jadi ini memang Aguan ini sudah memagari lah proyek ini dengan sangat baik. Nah sekarang dengan posisi Nono Sampono yang sebelumnya Mas Yesus sebutkan tadi ya, pernah menjadi Dan Kormar, pernah menjadi Dan Pas Pampres, kemudian pernah menjadi Ketua Basarnas, begitu kan Mas Oh ya, Yesus ya. ya? Ya, bintang tiganya di situ berarti dia ya. Oke. Iya, nah ini kan luar biasa sekali posisi tersebut begitu dan itu sekarang dia yang menjadi orang nomor satu lah di Agung Serayu Group. Sementara kalau selain itu Agung Serayu Group ini kan seperti tadi yang kita sudah sebutkan itu misalnya Ali Hanafiah itu memberikan bantuan-bantuan lah kepada TNI ketika itu Pangdam Jaya masih dijabat oleh Dudung Abdurrahman. Tapi selain itu juga banyak hal lain, misalnya dia pada tahun lalu, kalau tidak salah ya, Pak Hmm. Listio Sigit, Kapolri, itu kan Hmm. meresmikan pembangunan atau melakukan groundbreaking lah ketika itu markas Komando Brimob yang ada di PIK 2 begitu. Dan Oh. dihibahkan itu cukup banyak Mas Yersu, berapa? Hibahnya 4,8 hektar kalau tidak salah itu Hmm. untuk pembangunan Makobrimob Polda Metro Jaya di wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, itu untuk menurut Listio Sigit ketika itu untuk mempermudah mobilisasi begitu ya dari Brimob kalau seandainya di Jakarta terjadi Hmm. eskalasi begitu Hmm. karena dianggap tempat tersebut di wilayah Tangerang ini banyak sekali objek vital nasional dan proyek strategis nasional. Ketika itu dia sudah menyebut Hmm. bahwa banyak PSN di sana dan ternyata Baru tahun akan ada PFN-nya belakangan gitu ya. tahun Hmm. 2024 tahun depannya disebutkan oleh Jokowi begitu ya oleh Hmm. bosnya Pak Listio Sigit ini ketika itu bahwa PIK 2 menjadi proyek PSN. Jadi memang kalau kita melihat kronologis ini Hmm. sangat masuk akal Bukan, begitu. bukankah di situ juga ada batalion kavaleri atau apa kalau tidak salah ya di situ karena sering ada tank-tank juga saya lihat di situ di Pantai Indah Kapuk 2 itu. Iya ya, kalau di sini apa yang dimaksud Mas Yesu ini? Saya membacanya di Hmm. Tempo ya. Ya, Dia mengatakan bahwa Listio Sigit menjelaskan gedung Batalion A pelopor Brimob ini dibangun di atas tanah. Oh, kalau ini untuk batalion untuk untuk Brimob ya. Brimob ya. Yang untuk yang Kalau tentara ini ada kan juga. tentara ya. Hmm. Mm. Tapi saya memang kalau melewati daerah tersebut, Mas Hersu, terutama di apa namanya sekolah suci dan juga di Yayasan Bunda Suci itu yang besar sekali itu pada saat pilpres, misalnya pada saat apa yang dimana situasi itu memang dikhawatirkan akan ada kegentingan atau apa begitu, di situ memang sering sering sekali ada apa kendaraan-kendaraan besar lah begitu ya, alutsista milik TNI dan juga milik Polri begitu. Jadi ini kita bisa lihat lah dalam peresmian peletakan batu pertama itu pada tahun lalu untuk pembangunan Makobrimob Polda Metro Jaya itu juga hadir pada saat itu Kapolri didampingi oleh Kabahar Kampolri Irjen Polisi Fadil Imran, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan juga Wadankor Brimob Brigjen Imam Widodo. Nah, kita sudah tahu ya. Dan kemudian untuk pemangku setempat, begitu pejabatnya, itu ada Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Khalid Ismail, dan tentu saja Sugianto Kusuma atau Aguan itu sendiri. Jadi sangat wajar sekarang ketika ada kasus begitu ya di pemagaran laut ini, terutama kemudian bupatinya mengatakan tidak tahu, camatnya mengatakan tidak tahu, sampai turun ke bawah RT RW-nya itu seperti takut gitu untuk mengungkap apa yang ada di lapangan gitu, siapa yang melakukannya apa dan sebagainya, Mas Hersu. Ya. Oke, ini saya cari-cari ketemu ini ada saya baca ya. 3 markas TNI Polri bakal segera dibangun di Pantai Indah Kapuk 2. Diharapkan bisa bikin situasi tetap kondusif.
Ini beritanya tanggal 22 Agustus tahun 2023. Jadi berarti ya sekarang mungkin udah dibangun itu ya Mbak ya, kalau lihat lihat beritanya ini pada, jadi bukan hanya batalionnya, bukan hanya Polri, tapi ada Brimob. tiga Mm-mm. ya, tiga tiga markas TNI dan Polri di situ disebutkan ini. Saya bacanya di Tribun Jakarta ini Mbak Agi. Hmm. Justru menggelikan ya Mas Ersu, bagaimana di sana ada markas polisi, bagaimana di sana ada markas TNI, begitu dan dikatakan tidak tahu siapa yang melakukan pemagaran. Jadi kan aneh kalau aneh atau mereka tidak peduli atau mereka bungkam gitu ya. Ya. Eh, Masa tidak tahu ada di depan mata ada pemagaran seperti itu yang panjangnya ada 30 kilometer lebih begitu ya. Jadi ini memang aneh sekali. Tapi kalau kita melihat ini saya membaca Mas Irsu, ini ada kesaksian dari orang yang di lapangan ya. Dari orang yang ada di lapangan ini yang dia mengatakan dia menyaksikan dan dia tahu begitu siapakah yang melakukan pemagaran tersebut begitu. Jadi ini sudah ada kesaksian dari warga setempat, walaupun dari pihak Muanas Alaidit ini adalah yang disebut tadi sebagai kuasa hukum dari Agung Sedayu Group, kuasa hukum dari Aguan begitu ya, dari pihak Aguan sudah membantah dan juga seperti Pak Nono Sampono tadi juga sudah membantah soal bahwa mereka itu merampas tanah nelayan apalah dan sebagainya. Tapi sudah ada kesaksian Mas Hersu dari nelayan begitu. Nelayan itu namanya adalah Heru Mapunka atau Mapunca ya bacanya. Maafkan kalau salah. Mapunka Nelayan itu Heru kayak Mapunca. orang Thailand nih, Mapunka gitu. Ya. Iya, ini Hmm. tapi dia sebagai nelayan di lokasi tersebut yang kemudian dia eh, bersaksi seperti ini Mas Hersu. Saya bacakan saja ya. Bertolak belakang dengan kesaksian warga sekaligus nelayan Desa Konjo Tangerang. Jadi maksudnya tadi yang dikatakan oleh Munas Alaidit itu bertolak belakang. Hmm. Karena nelayan Desa Konjo Tangerang bernama Heru Mapunca ini saat ditemui oleh media, dia berusia 47 tahun, mengaku pernah bertemu dengan pelaku pemasangan pagar laut. Jadi di sini nih, ini mungkin yang disebut juga oleh Ahmad Kosinudin, dia memiliki saksi di lapangan, begitu ya. Dan Heru Mapunca ini mengatakan pemasangan dilakukan pada malam hari. Kala itu dia melihat 5 unit mobil truk sedang konvoi membawa muatan bambu menuju Pulau Cangkir. Ya memang di sana ada Pulau Cangkir, suka ada penyelaman di sana. Karena penasaran, Heru mengecek ke lokasi pada keesokan harinya. Dia kaget ada sejumlah tukang yang sedang sibuk memilah bambu katanya. 5 unit truk tuh konvoy. Ada apa nih? Jangan-jangan ada proyek nih kan? Pagi saya lihat, oh iya ternyata bongkaran tuh. Ada tukangnya banyak milih-milihin bambu, kata Pak Heru tersebut. Kemudian Pak Heru ini bertanya kepada salah satu tukang dan akhirnya dia mengetahui bahwa pagar laut tersebut merupakan proyek garapan Agung Sedayu. Jadi dia nanya, Mang, ini bambu buat apa? Tanya Heru kepada tukang tersebut yang dijawab, mau buat pagar di laut. Ini proyek siapa? Tanya Heru lagi begitu. Jadi dia penasaran. Kemudian dijawab si tukang Agung Sedayu. Ini proyek siapa? Dijawab Agung Sedayu. Heru sempat protes karena tidak ada sosialisasi kepada warga sekitar ya dia karena dia berprofesi sebagai nelayan. Akan tetapi si tukang menjawab sudah koordinasi dengan ketua RT setempat. Dia menambahkan para tukang misterius itu berjumlah 10 orang. Dalam melancarkan aksi pemasangan pagar laut menggunakan 3 perahu. Oh banyak, 10 orang tukang, 3 perahu kalau nggak salah, kata dia. Hebat pemborongnya laut aja diuruk di pagar-pagar gitu, katanya sambil tertawa gitu. Jadi pagar laut itu tertancap di pesisir Kabupaten Tangerang terbuat dari bambu dengan tinggi 6 meter. Yang disebutkan tadi itu memagari pesisir yang ada di pinggir ada 16 desa ya Mas Yesu dan tercatat kemudian di Dinas Perikanan setempat dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat ada sekitar 3.888 orang nelayan yang tercatat yang mendiami pesisir tersebut. Yang artinya mereka ini yang kemudian terhalang untuk melaut, mereka harus memutar apa dan sebagainya dalam apa melakukan kegiatan mata pencariannya. Ini memang zolim ya kalau kita melihat seperti ini luar biasa sekali. Jadi artinya banyak ya. eh, saya rasa tidak hanya Heru ini saja begitu pasti ada orang-orang lain karena pemagaran tidak dilakukan dalam semalam seperti kata Bang Rocky nggak mungkin ini Bandung kayak Bandung Bondowoso membangun Mall Jonggrang Iya, begitu kan iya. ini pasti Hmm. karena ketika itu sebelum Bang Saididu pada bulan Juli Hmm. tahun 2024 akhirnya dia
apa mengungkap hal ini, dia Hmm. teriak begitu kan di akun medsosnya, dia membuat rekaman dan sebagainya. Ternyata itu sudah dimulai bulan Juni, Mas Hersu. Pada Hmm. tahun, nah bulan Juni itu warga setempat yang kemudian mereka bingung, ini ada apa? Kenapa laut kami dipagari? Akhirnya pada bulan Julinya Bang Said itu dia eh, apa namanya mengungkapkan, membongkar hal tersebut, melakukan pemotretan video dan sebagainya. Tapi kemudian baru pada bulan Agustus itu dari pihak dinas itu mereka juga turun ke lapang pada bulan September juga akhirnya selama 2 hari mereka turun ke lapang tapi memang tidak ada hasilnya ya maklum kalau kita lihat tadi backing dari Aguan ini memang luar biasa sekali dan dia memberikan sana sini wajar kalau kemudian kita melihat banyak orang yang atau instansi atau pejabat yang seharusnya mereka mempertanyakan ini malah justru tutup mata. Ya, jadi paling aman dia bilang misterius gitu kan. Kalau ditanyain nama misterius, namanya misterius kok ditanyain dia nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya RT RW kan waktu itu kalau saya menyimak pernyataan dari ketua kepala dinas ya DKP-nya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susianti itu dia kan Ya. nyatakan mereka udah turun ke lapangan membagi dua tim satu langsung melihat di lokasi satunya lagi bertemu dengan camat lurah RT RW dan sebagainya dan katanya mereka nggak dapat penjelasan ya ilah kan kayak gitu makanya disebut misterius begitu. Nah, sekarang setelah Pak Prabowo perintahnya dibongkar, ternyata nggak misterius. Cuman sampai sekarang memang siapa namanya itu, yang pemiliknya itu yang misterius kan sampai sekarang kan gitu. Misterius atau pura-pura dibuat misterius kan gitu. Kalau kita pertanyaan kita ya Mbak Agi. Sesuatu yang sudah sangat nyata gitu Mm-mm. ya. Tapi Mm. orang-orang pada ketakutan untuk mengungkap hal tersebut begitu Mas Mm. Hersu. Ada media juga yang kemudian diprotes begitu ya oleh Muanas Alaidit tersebut karena beritanya itu dianggap tidak berimbang dan Mm. kemudian kayak karena mereka tidak ada di balik pemagaran tersebut. Ya Mm. ini memang betul harus dibuktikan di lapangan, tapi saya rasa juga kalau orang menuduh ini tuh siapa yang memiliki modal yang lebih besar dan memiliki kepentingan di situ yang Mm. rela membayar orang, menyewa truk untuk mengangkut bambu apa dan sebagainya gitu. Nah, kalau soal truk ini kan itu memang sudah kalau di daerah situ sudah menjadi trademarknya dari Agung Sedayu dalam membangun PIK 2 karena pergubnya saja itu kan seharusnya beroperasi pada malam hari kendaraan-kendaraan besar mengangkut tanah untuk menguruk apa dan sebagainya itu. Tapi ternyata sampai sekarang siang hari pun mereka beroperasi dan Mm. padahal menurut pergub itu nggak boleh Mas Ersu Mm. melanggar Mm. pergub. Tapi polisi seperti tidak berkutik. Mm. Nah, ibu-ibu atau apa begitu ya, seperti saya misalnya nggak pakai helm aja bisa ditilang. Kita Mm. ketinggalan STNK di rumah bisa ditilang. Tapi yang seperti ini kok coba kita lihat ya videonya ini kan kelihatan ya sudah tidak terhitung lagi itu jumlah truk-truk truk tanah atau truk-truk yang sebetulnya kalau seandainya kita di Kalimantan melihat ini seringnya ada di proyek-proyek pertambangan batu bara Ya, nih yang sebesar ini. Tapi ya. di sana berderet begitu beroperasi pada siang hari yang ketika itu pernah juga menabrak begitu ya menabrak orang dan sering kejadian sih katanya Mas Hensu Ya, karena pernah ketika bikin ribut beberapa waktu yang lalu kan sampai geger ya ketika ada betul, seorang betul pelajar gitu. sampai dibakar di ini. Dan kalau pagi hari itu waktunya anak sekolah dan sebagainya, itu mereka berpacu dengan truk ini gitu sulit untuk apa namanya? Untuk berada di sekitar mereka itu nyelip-nyelip seperti itu karena begitu panjang itu konvoynya. Yes. Ya, mobil pengganggu bikin macet, mengganggu perjalanan orang aktivitas mau kerja, bikin macet. Lokasi Muncung, berjejer mobil raksasa begini. Buset, macet nggak bisa lewat, terpaksa putar balik. Bikin macet, mau kerja, mau sekolah. Ya gimana nggak macet berjejer begini, panjang begini. Lihat, mobil-mobil penjajah. Oke, bagi karena ini Pak Presiden sudah perintahkan, kita lihat ya. Nah, apakah kalau sampai Presiden pun juga ternyata apa kepenguat itu tidak dibongkar, ya kita menjadi tanda tanya ini. Sebenarnya siapa yang berkuasa di negara ini, ya kan gitu. Kalau zamannya era Jokowi sih jelas kan gitu. Tapi kan ini eranya Prabowo harus beda lah ya, gitu ya Mbak Agi ya. Iya, haruslah Pak Prabowo kan militer gitu ya. Hmm. Dan pasti Pak Prabowo ini sangat paham intelijen, apalagi kemarin sebagai Menteri Pertahanan kan Pak Jokowi katanya semua dari mulai BIN, BAIS apa semuanya itu lapor. Itu ketika
kelapor ke Pak Prabowo sebagai Menhan itu ketika masih jadi Menhan, apalagi sekarang jadi presiden begitu kan. Yes. Ini sangat-sangat apa ya namanya zolim gitu Mas Hersu, dan sangat aneh kalau terjadi di negara yang seperti ini, apalagi di dekat situ ada markas-markas apa dan sebagainya. Ya, Dan juga menunggu tindakan dari DPR ya, katanya DPR ini mau memanggil aguan. panggil betul. Kalau DPR sudah mengatakan demikian, artinya mereka kan juga sudah curiga gitu bahwa ini memang dilakukan oleh Agung Sedayu Group gitu dalam rangka memperluas entah PIK 2-nya atau juga bagian dari PSN itu sendiri begitu, yang sering kali Ya. dikatakan dompleng gitu ya, perluasan Hmm. PIK 2 ini dompleng kepada status PSN tersebut. Oke, bagi kita ketemu lagi insya Allah ya. Eh, kita mohon pamit. Selamat menikmati akhir pekan. Saya Hersy Bunarif. Dan saya Adi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap akal sehat. Alam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.